Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Pera Noprianti SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Nomor peserta PPG 161157000058. Nomor induk mahasiswa 241041812001. Saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan BED 1 tanggal 9 Mei tahun 2025 di SMP Negeri 1 Talang Padang. Berikut video pembelajaran saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Jabrak, ke depan, gerak. Jabrak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dimulai. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai tanda menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta kepada tanah air. Untuk anak-anak disilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, untuk selanjutnya silakan
kita membaca ayat kursi terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas 8A untuk mengikuti pelajaran seperti hari biasanya. Ya, sebelum belajar Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba kelas 8A, siapa yang nggak hadir hari ini, Nak? Siapa? Delta. Terus? Rehan. Terus? Sudah? Cuma 2 orang? Sudah. Ya. Sudah siap belajar? Nah, untuk melatih konsentrasi kita belajar pada hari ini, kita ikuti aba-aba itu terlebih dahulu ya, agar kita lebih konsentrasi lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu materi kita minggu kemarin. Adakah yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Judul apa? Ada yang ingat materi kita minggu kemarin? Apa? Ya, inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara modern. Nah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter, ya. Dengan tujuan pembelajarnya adalah, ini lihat ke depan, melalui model pembelajaran berbasis masalah, kalian dapat memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu memberikan contoh yang baik serta sifat-sifat Nabi dan Rasul yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki materi tentang meyakini iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian, wawasan kalian. Bukan hari ini aja kita belajar tentang meyakini Nabi dan Rasul ya. Dari SD pun kita sudah mempelajari tentang Nabi dan Rasul. Sudah mempelajari belum? Dari SD? Sudah belum? Sudah. Mana semangatnya? Semangatnya? Semangat dong. Ya, sekarang Ibu tanya. Pembahasan kita tentang Nabi dan Rasul. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, ada yang tahu nggak? Iya, dari situ. Perbedaan
daya untuk umat manusia. Bagus, boleh tepuk tangan untuk teman kalian Desi. Bagus sekali nah, luar biasa ya, luar biasa. Pengetahuannya sungguh sangat luar biasa. Untuk yang selanjutnya, boleh tepuk tangan satu kali lagi? Boleh. Jelaskan sifat pokok Nabi dan Rasul. Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Iya, Gilang. Boleh Gilang? Sebagai pemanut umatnya, Iya. sebagai pembawa kabar, Iya. sebagai pemberi saksi, Iya. sebagai juru takwa. Iya, benar sekali. Boleh tepuk tangan untuk Gilang? Sekarang perhatikan ke depan. Kita memasuki infografis ya. Infografis meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter ya. Yang pertama adalah memiliki fondasi keyakinan yang kokoh. Poin yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, mempercayai apa? Mempercayai berbagai tugas kenabian dan kerasulan. Yang ketiga, membenarkan keberadaan mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nah, yang terakhir adalah generasi digital yang berkarakter ini juga salah satu poin yang sangat penting. Menjadi manusia yang berkarakter di era digital sekarang. Yang maksudnya kalian sekarang ini lah ya, yang lahir di era digital sekarang. Kalian lahir di era digital yang serba canggih, gak kayak ibu dulu. Kalau ibu dulu mah SMP mana ada sudah mengenal handphone, belum ada. Ya, jadi kalian yang lahir di era digital sekarang haruslah menjadi manusia yang berkarakter. Poinnya adalah berinternet dengan aman dan bertanggung. Jadi kalian menggunakan internet itu haruslah bertanggung jawab dan aman. Amannya bagaimana cara amannya? Hah? Agar internet itu berinternet itu dengan aman gimana? Dengan cara yang pertama, jangan bagikan akun terhadap orang lain, ya kan? Kalau kalian kasih akun kalian sama orang lain, bahaya nggak? Bahaya. Bahaya kan? Bahaya. Selanjutnya adalah pantun pematik. Pantun pematik. Lihat di slide di depan boleh. Kalian lihat di buku juga boleh. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Badan panas, sore daging ada infeksi. Jangan tunda, segera periksa ke dokter. Generasi tidak sembarang generasi, tapi generasi yang berkarakter. Ya, yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadilah kalian generasi yang berkarakter karena kalian lahir di era generasi yang berkarakter. Ya, inti dari pantun pematik ini adalah bahwasanya kita wajib mengikuti ajaran Nabi dan Rasul. Setelah itu, kalian sebagai generasi muda yang lahir di era digital saat ini, hendaklah mempunyai sifat-sifat Nabi dan Rasul agar kalian menjadi manusia yang berkarakter dan baik. Mau jadi manusia yang berkarakter? Mau. Mau nggak? Mau. Kan kalian perhatikan ke depan. Nanti ada videonya akan Ibu putar. Mari bertafakur. Tafakur itu sendiri adalah kegiatan berpikir atau merenungkan sesuatu secara mendalam, khususnya merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan segala tanda-tanda kekuasaannya. Di sini ada video dari seorang bapak ojek online ya. Kita perhatikan dulu, nanti baru Ibu jelaskan ya. Ya, silakan perhatikan ke depan videonya. Nah, silakan perhatikan yang merah putih itu. Nah, apa yang
Seorang profesi Bapak ojek. Dari video yang beredar di sana, Bapak tersebut akhirnya mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan juga mendapatkan apresiasi dari tempatnya bekerja. Perbuatan Bapak itu sangat mulia atau tidak? Mulia. Sangat bertanggung jawab atau tidak? Sangat bertanggung jawab. Kita lanjut ke kata kunci ya. Kata kuncinya adalah Nabi dan Rasul Allah pribadi berkarakter dan generasi digital. Jadi itu kata kuncinya. Kata kuncinya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala pribadi berkarakter dan generasi digital ya. Lagi beli talak al-ilmi ya. Selanjutnya sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul itu ada berapa nak? 4. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya Benar atau jujur. benar atau jujur. Jadi para nabi dan rasul itu mempunyai sifat yang benar dan jujur. Yang benar dan jujur. Ya, kita manusia perlu nggak mengikutinya? Iya betul. Jadi para nabi dan rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. Yang kedua adalah apa? Amanah artinya Dapat dipercaya. sekali. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul itu orang yang menjaga kepercayaan baik dalam tugas kenabiannya dan kerasulannya maupun kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, selalu bisa menjaga kepercayaan. Ya, apa yang telah dititipkan kepada mereka tersebut. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya apa nak? Menyampaikan. Jadi para nabi dan rasul senantiasa menyampaikan wahyu kepada umatnya secara utuh. Ya, menyampaikan wahyu itu secara utuh. Berarti menyampaikan wahyu itu tidak ditambah dan tidak pula dikurangi. Yang terakhir adalah apa? Amanah itu apa? Tadi sudah kita singgung sedikit di materi awal adalah patona cerdas ya. Nabi dan Rasul itu mempunyai kecerdasan atau kepintaran boleh dikatakan dia rata-rata karena dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi Nabi dan Rasul itu menjalankan tugas, mereka mampu memahami persoalan dan jalan keluarnya, mampu memberikan argumentasi bagi para penentangnya, mampu menanamkan kebenaran bagi orang yang ragu terhadapnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan tugas ya. Bagi dulu kelompoknya, satu kelompok boleh 5 orang, boleh juga 6 orang. Silakan dibagi kelompoknya. 6 orang juga. Oke. 2, 4, 3, 6. Yang di belakang berapa? Ini. Berapa orang saya? Berapa orang? 5. Perhatikan di buku depan sayang. Ya. Di situ Ibu sudah membagikan lembar kerja peserta didik kalian. Ya. Tugasnya adalah yang pertama, lihat bukunya dulu. Lihat lembar kerjanya. Ya. Yang pertama adalah kriteria berinternet secara sehat dan bertanggung jawab itu seperti apa? Jadi kriteria berinternet secara sehat dan bertanggung jawab itu
seperti apa? Boleh kalian tulis di lembar kerjanya, nanti presentasikan ke depan. Soal nomor 2, contoh penerapan keteladanan Nabi dan Rasul dalam generasi digital itu juga seperti apa? Boleh kalian diskusikan bersama, namanya juga berkelompok. Kalau sudah selesai nanti boleh kalian maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Ya. Diskusi sayang, jangan berisik-risik, jangan jawabannya masing-masing. Namanya berkelompok itu haruslah berdiskusi. Nah, silakan dibuka bukunya, silakan dikerjakan soalnya, silakan dibaca soalnya dengan baik, dan silakan berikan jawaban terbaik kalian ya. Kalau jawabannya bagus, nanti nilainya juga bagus. Kerjasama lah ya. Ya, silakan kerjakan. Jangan lupa kasih nama, ya. Jadi kriteria berinternet itu secara bertanggung jawab itu seperti apa ya? Kriteria berinternet secara sehat tadi juga itu sudah jelaskan kriterianya bagaimana, atau kriterianya cara menggunakan internet itu dengan benar bagaimana? Siapa yang mau maju duluan kelompoknya? Kami, Bu. Iya, kelompok ini coba. Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Ya, silakan dibacakan. Yang pertama, kriteria berinternet secara sehat dan bertanggung jawab itu seperti apa? ya, Pertama, menghormati privasi orang lain. Kedua, menghindari penyebaran hoaks Ya. atau berita palsu. Ya. Dan ketiga, tidak melakukan perundungan. oke. Dan yang kedua, contoh penerapan keteladanan Nabi dan Rasul dalam generasi digital seperti apa? Pandai menjaga rahasia dengan tidak membocorkan, menyebarkan rahasia teman atau keluarga. Ya, Contoh ini adalah bagian dari amanah atau dapat dipercaya. oke. Contoh dari amanah. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Ya, siapa yang belum paham tentang kelompok 1? Boleh bertanya. Jawabannya ada yang belum ngerti atau belum paham, boleh bertanya. Silakan. Ya, boleh diulang saya pertanyaannya. Enggak kedengaran mereka. Kedengaran enggak? Ya. Enggak. Izin bertanya di bagian C. Ya. Tidak melakukan perundungan itu seperti apa? Ya, yang melakukan perundungan itu. Jawaban kalian yang bagian C tadi. Yang bagian C itu apa? Yang melakukan perundungan, benar? Ya, contoh yang melakukan perundungan itu seperti apa? Boleh kalian berkelompok menjawabnya bersama-sama. Sudah ada jawabannya? Kalau sudah ada, silakan dijawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Anggit. Ya, Dalam menggunakan internet, misalnya, harus bersikap sopan dalam berkomentar, tidak menghina, merendahkan atau menyerang orang lain yang berakibat menimbulkan kekacauan. nah itu dia jawaban dari Iski. Nah, jadi menggunakan internet itu haruslah dengan sikap sopan agar tidak menimbulkan kekacauan bagi orang lain. Dengan bijaklah menggunakan internet itu. Pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya enggak? Sudah mengerti? Sudah puas dengan jawaban teman kalian? Puas, kalau sudah puas silakan ditutup. Baiklah, inilah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. diskusi hari ini sudah selesai ya. Sudah kita tutup. Ya, diantaranya tadi jawabannya bermacam-macam, tapi jawabannya benar semua, bagus semua. Menggunakan bahasa yang sopan, bijak dalam waktu online-nya,
ya, menghindari diri dari konten negatif. Kalau yang seperti ibu dengar tadi, semuanya bagus ya. Ada yang menggunakan internet tidak berlebihan, berarti maksudnya tahu waktu ya. Kalau waktunya tidur, tidur. Kalau waktunya main handphone dan main handphone pun waktu penggunaannya digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita tutup materi hari ini dengan membacakan kesimpulannya. Ya, berarti kesimpulan hari ini dengan meneladani para nabi dan rasul di era digital ini dapat mengembangkan aktivitas online secara aman dan bertanggung jawab, menghindari dampak negatif internet serta menjadi duta kebaikan di dunia maya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan silakan pelajari di rumah. Materi yang akan datang adalah menjadi generasi yang toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Jadi itu judul materi kita minggu depan. Silakan dipelajari di rumah masing-masing ya. Paham? Paham. Sebelum pulang silakan membaca doa terlebih dahulu supaya kita dapat terlindungi di perjalanan pulang. Silakan membaca doa. Marilah kawan-kawan, sebelum pulang kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.